Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustaz yang akan memberikan tausiah kepada kita bersama, yang sama-sama kita hormati ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, para jamaah Nurul Salam Turawan. Pertama dan utama sekali kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya itu jualah kepada kita bersama. Dengan rahmat dan karunia itu jualah kita telah dapat berkumpul di rumah pengajian yang kita cintai ini. Selawat beriringan salam tak lupa kita sampaikan kepada arwah Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari zaman kebodohan sampai zaman yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, saya sebagai pembicara tidak akan membacakan kata mukadimahnya, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Eni. Kepada Bu Eni disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa atayna Musa kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Eni. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci tadi pertama lancarlah acara kita dari awal sampai akhir hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya ceramah agama oleh Bapak Ustadz Muhammad Yasin. Bapak Ustadz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ka'bah alladhi ya'ti ilayha an-nasu min kulli fajjin amiq lit-tawbah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi di awal kita sudah dengar lantunan ayat suci Al-Quran Al-Karim surat Bani Israel atau surat Al-Isra yang menjelaskan tentang peristiwa Isra. Jadi kalau surat Bani Israel menjelaskan tentang peristiwa Isra. Lalu kalau untuk peristiwa Mi'rajnya dalam surat apa? Dalam surat An-Najm. Nah, dalam surat An-Najm itu sampai dijelaskan nanti ada kata-kata Sidratil Muntaha. Ya, jadi kalau kita mengkaji Bapak Ibu peristiwa Isra Mi'raj ini secara terperinci tidak selesai satu malam. Ya. Namun pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, karena tadi sudah diawali dengan pembacaan surat Al-Isra, pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan satu cuplikan kecil dari peristiwa Isra dan Mi'raj di dalam kitab Mi'rajul Kabir wa Qissatul Mi'raj. Jadi malam ini kita mengkaji peristiwa Mi'raj atau peristiwa Isra dan Mi'raj di dalam kitab Mi'rajul Kabir wa Qissatul Mi'raj yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari Al-Mustawa, ya. Jadi ketika Rasulullah selesai dari Al-Mustawa untuk menerima perintah salat 50 kali sehari semalam. Nah, Al-Mustawa itu apa? Al-Mustawa itu setelah langit yang ke-9 padanya. Jadi di langit pertama Rasul bertemu dengan Nabi Adam hingga langit kedua, ketiga, keempat, kelima. Ketika bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW selesai dari Al-Mustawa, ketika kembali dari Al-Mustawa selesai menerima perintah salat 50 waktu sehari semalam, maka Rasulullah kembali. Nah, di saat Rasulullah berada di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam.
Jadi pada saat beliau turun bersama malaikat Jibril alaihissalam di langit kelima, Rasul bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa berkata, apa kata Nabi Musa? Ma sana'ta ya Muhammad. Apa yang telah Anda lakukan wahai Muhammad? Ma farada rabbuka 'alaika wa 'ala ummatik. Apa yang telah diwajibkan Allah kepada engkau Muhammad, serta apa yang telah diwajibkan Allah kepada umat engkau. Maka Rasul menjawab, faradu alaihi wa ala ummati khamsina salatan kula yawmin wa layla. Kata Rasulullah, wahai Musa, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas diriku. Nah, ini lihat kalimatnya Bu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas diriku dan atas umatku mendirikan salat 50 kali sehari semalam. Ketika Rasul mengatakan seperti itu, apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, sungguh umatmu tidak akan pernah sanggup Muhammad untuk mendirikan sholat 50 kali sehari semalam. Dan aku, kata Nabi Musa, telah berusaha demi Allah. Aku telah berusaha menerapkannya kepada manusia-manusia sebelum engkau. Aku telah berusaha terus membenahi, memperbaiki Bani Israel dengan sungguh-sungguh. Tapi tidak bisa Muhammad. Apalagi umat engkau Muhammad tubuhnya yang lebih lemah. Itu kata Nabi Musa. Sedangkan umat Nabi Musa saja yang tubuhnya lebih kuat tidak sanggup melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sedangkan umatmu wahai Muhammad tubuhnya lebih lemah, badannya lebih kecil, demikian pula penglihatan hatinya, penglihatan matanya, dan pendengarannya. Maka kembalilah engkau kepada Rabbmu Muhammad. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan untuk umatmu. Jadi bukan untuk Nabi Muhammad. Ya. Minta keringanan kepada Tuhanmu Muhammad untuk umatmu. Kenapa? Karena Nabi Musa tahu umat Muhammad itu tidak akan sanggup Bapak dan Ibu. Boleh jadi Rasulullah sanggup, tapi umatnya tidak akan sanggup. Yang 5 aja kadang bolong-bolong. Lalu ketika mendengar nasihat dari Nabi Musa, Rasulullah lalu menoleh kepada Jibril. Sebagai pertanda, Rasul meminta pertimbangan dari malaikat Jibril. Wahai Jibril, bagaimana ini nasihat Nabi Musa? Apakah aku ikuti? Maka malaikat Jibril pun langsung memberikan kode kepada Muhammad, disentuh bahu Muhammad. Wahai Muhammad, ikuti apa yang telah disarankan oleh Musa alaihissalam. Maka ketika Jibril memberikan pendapat, ikuti pendapat Musa alaihissalam, karena itu pendapat yang baik. Maka Rasulullah pun kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon keringanan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanannya itu dengan mengurangi 10 salat. Lalu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengurangi apa yang diperintahkan pertama oleh Rasul, Rasulullah kembali turun dari Al-Mustawa. Dan itu terus berulang. Hingga akhirnya sampai 4 kali berulang, Rasulullah pulang pergi dari Nabi Musa alaihissalam kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasul dan umatnya untuk mendirikan salat 50 kali sehari semalam. Ketika Rasul menerima perintah itu, Rasul kembali Bapak dan Ibu. Sampai di langit kelima, apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ma farada rabbuka 'alaika wa 'ala ummatik. Wahai Muhammad, apa yang telah diwajibkan Allah kepada engkau serta umat engkau? Maka Rasul mengatakan, umirtu bi khamsi salawatin kulla yaumin wa lailah.
diperintahkan dengan 5 kali salat dalam sehari semalam. Begitupun yang diperintahkan kepada umatku. Apa kata Nabi Musa, Bapak dan Ibu? Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup Muhammad untuk mendirikan salat 5 kali sehari semalam itu. Mintalah keringanan Muhammad. Tapi ketika itu apa kata Rasulullah, Bapak dan Ibu? Ini pelajaran untuk kita semua dalam hidup. Kata Rasul, sa'altu rabbi hatta stayyatu walakini atwa usalli. Aku telah banyak memohon kepada Allah. Aku telah banyak meminta keringanan kepada Rabbku hingga aku malu, kata Rasulullah. Hingga aku malu. Walakini atwa usalli, akan tetapi aku telah ridho apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan aku menerimanya. Bayangkan Bapak dan Ibu, Rasul mengatakan aku malu kepada Allah karena telah banyak aku meminta kepada Allah, sementara yang 5 waktu ini belum aku laksanakan. Apa pelajaran pertama Bapak dan Ibu? Ada rasa malu kita kepada Allah. Kenapa? Karena berbagai macam nikmat telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Kadang kita pandai menuntut hak kepada Allah. Kita selalu berkata, ya Rabb, berikan saya rezeki. Ya Rabb, sehatkan saya. Ya Rabb, berikan keberkahan umur saya, Allah. Kita selalu meminta kepada Allah akan hak kita sebagai hambanya, tapi kadang kita tidak pernah mau menunaikan hak Allah. Apa hak Allah itu? Untuk ditaati, bukan untuk diingkari, Pak Bu. Hak Allah itu untuk disyukuri, bukan untuk dikufuri. Kadang kita manusia lebih sering mengkhianati Allah daripada mengikuti perintah Allah. Kita lebih sering mengkufuri nikmat Allah daripada mensyukuri nikmat itu sendiri. Maka pelajaran pertama yang dapat kita petik dari peristiwa ini adalah miliki rasa malu itu kepada Allah. Kita sering minta kepada Allah, tapi kita tidak pernah mau menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam kehidupan. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan, kunna khamsu salawatin kulla yawm wa lailah, kullu salatin bi'asr. Ya Muhammad, kata Allah, itulah putusanku yang terakhir. 5 kali salat dalam sehari semalam. Dan tiap-tiap salat itu sama nilainya dengan 10 kali salat. Masya Allah Bapak dan Ibu. Jadi setiap satu waktu yang diperintahkan oleh Allah, lalu kita lakukan dengan penuh keikhlasan, kita lakukan dengan penuh kekhusyuan, kita kerjakan dengan semata-mata far'uha fis sama, untuk mencari ridha Allah, maka nilainya di sisi Allah sama dengan 10 kali. Beda hanya kalau salat di Masjid Nabawi, Pak. Beda halnya dengan salat di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi berapa? 1 banding 1000. Kalau di Masjidil Haram 1 banding 100. Masya Allah, Pak. Baru senangnya kalau Allah sholat di sini. Makanya alhamdulillah tepatan Abu baru pulang dari Tanah Suci membawa jamaah 98 orang. Insya Allah tanggal 20 besok kembali berangkat, tapi ke Turki dulu, ke Mesir, lalu Madinah, Mekah, terus pulang. Dan insya Allah tanggal 15 Maret kembali lagi ke Tanah Suci. Nanti pulang tanggal 18 April. Jadi 35 hari membawa jamaah umroh full Ramadan. Ya. Karena biasanya kalau full Ramadan itu jamaah lebih banyak di masjid daripada di hotel. Nikmat salat Ramadan di sini dan Bapak dan Ibu. Nah bayangkan Allah sudah mengatakan, apa kata Allah? Kuna khamsun salawatin kulla yawm wa lailah kullu salatin bi'asr. Fatilka khamsuna salatan la yubadil qawlu ladayya. Maka keseluruhannya pun tetap menjadi 50 nilainya di sisi Allah. Ketika kita lakukan dengan penuh
keikhlasan, semata-mata mencari ridha Allah, berupaya mendirikannya dengan penuh kehusuan, maka yang 5 waktu itu sama artinya kita telah mendirikan sholat sebanyak 50 waktu. La yubaddalul qaulul ladayya, kata Allah, wahai Muhammad, tidak akan ada lagi perubahan keputusanku. Nah, Bapak dan Ibu, seandainya kita umat muslim mau memahami secara hakiki tentang makna hadis ini yang menceritakan tentang peristiwa diterimanya wahyu sholat, pastilah tidak ada seorang pun di antara kita umat muslim yang akan menganggap remeh, yang akan menganggap enteng tentang salat itu. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan dan meninggikan kedudukan syariat ini, kedudukan salat ini. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerimanya dengan cara yang berbeda. Bayangkan Bapak, ini keistimewaannya salat. Rasul langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat Jibril. Kalau selebihnya melalui perantara malaikat Jibril. Kalau masalah salat ini langsung Rasul menerima dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat Jibril, dan wahyu ini tidak diterima di bumi sebagaimana syariat-syariat lainnya. Bahkan Bapak dan Ibu, syariat yang Rasulullah bawa ini adalah satu-satunya syariat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta keringanan dalam penunaiannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala hendak menunjukkan kasih sayangnya kepada kita para hamba-hambanya. Bagaimana cara Allah memberikan kasih sayang? Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan di awal waktu, ya, Allah perintahkan di awal waktu untuk mendirikan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui secara fisik. Secara fisik manusia kita memang memiliki kemampuan untuk mendirikan sholat 50 waktu sehari semalam. Kita secara fisik punya kemampuan untuk melakukan itu Bapak dan Ibu. Tapi secara psikologis, secara batin, kita mungkin tidak sanggup mendirikan perintah itu. Nah, kalau dihitung Bapak dan Ibu, 50 waktu itu memakan waktu 10 kali lipat dari yang kita kerjakan sekarang ini. Namun, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah kurangi 90%. Bayangkan Bapak dan Ibu, dikurangi oleh Allah 90% dari total keseluruhan yang 100%, hingga tersisa hanya 10%. Tapi balasannya tetap Allah berikan 100%. Makanya dikatakan hiya khamsun wa hiya khamsuna. 5 waktu itu setara dengan 50 waktu, tidak dikurangi sedikit pun. Maka dengan ini Bapak dan Ibu, kita menyadari bahwa Allah adalah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Itulah maha kasih dan maha sayang Allah kepada kita. Seandainya ketika itu Allah katakan, Muhammad, saya tidak akan kurangi, aku tidak akan kurangi Muhammad, tetap 50 waktu. Bah, kira-kira Pak Bu, tidak akan ada yang ke sawah Pak Bu, tidak akan ada yang kerajaan. Kalau sholat sih, jangankan 50 waktu, 5 waktu saya payah bana Pak Bu, ya, 5 waktu saya payah bana awal mendirikan sholat, apalagi yang 50 waktu. Nah, sehingga peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi bukti perjalanan Rasulullah menembus dimensi waktu dan tempat dalam rangka menerima perintah langsung dari Allah di dalam menunaikan ibadah salat tanpa malaikat Jibril. Nah, hal ini menunjukkan betapa pentingnya peranan dan nilai-nilai salat dalam kehidupan kita umat muslim. Karena dengan salat, dengan nilai-nilai salat,
akan terjaga kebersihan hati kita. Dengan nilai-nilai salat akan terjaga pula kesucian nurani kita. Itu jaminannya. Jadi hanya dengan nilai-nilai salat seseorang dapat membersihkan batinnya. Dengan nilai-nilai salat seseorang akan bisa mensucikan jiwanya. Makanya kemudian pernah satu ketika Rasulullah SAW dalam kitab ini ditanya, "Ara'aitum law annana haram bi babin ahadikum?" Apa kata Rasul? Para sahabatku, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, yaghtasilu fi kulli yaumin khamsan, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Maka kulu dalik yulqi min darani, apakah akan ada tersisa kotoran walaupun sedikit? Rasul bertanya, seandainya di depan rumahmu ada sebuah sungai yang sangat bersih, kemudian engkau mandi di sana 1 hari 5 kali, kira-kira masih ada tidak kotoran yang tersisa dari badannya? Apa kata para sahabat? Qalu la yanfi min darani syai'ah. Kata sahabat, ya Rasulullah, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Maka Rasul berkata, qala fadzalika mislu salawatil khams yamhullahu bihal khotoya. Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengan salat 5 waktu, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan noda-noda dan dosa yang ada di dalam jiwa tiap-tiap umat Muhammad. Masya Allah Bapak dan Ibu. Dengan nilai-nilai salat saja. Nah, oleh karena itu menjadi hal yang sangat mutlak bagi kita setiap umat muslim untuk memahami, bukan sekedar melaksanakan, Pak. Kalau melaksanakan siapa saja pandai. Anak kecil bisa, orang gila bisa, Pak. Bagaimana bisa buktinya? Pernah satu kali Bapak Ibu kejadian, ini kejadian satu kali. Jadi waktu itu saya bersama almarhum Ismet Bakhtiar, bersama almarhum Buya Jabaris Agis. Ada acara Dewan Dakwah. Ketika itu ketuanya adalah Buya Jabaris Agis, Buya Ismet Bakhtiar, almarhum. Dia sebagai sekretaris umum, saya wakil sekretaris. Ketika sedang ada kegiatan seminar di Masjid Ihsan, selesai acara waktu asar. Karena yang hadir ini buya-buya semua. Ketika sholat, kata Buya Jabaris Agis, Ustaz Ismet imam lah. Ustaz Ismet bilang, Ustaz imam lah. Ustaz bilang, Ustaz imam lah. Jadi sedang dorong-dorongan, Pak. Tiba-tiba Bapak dan Ibu ada seorang anak muda, Pak, gagah, Pak. Pakai baju koko, pakai peci haji, ya, gagah, langsung maju ke depan. Langsung maju ke depan ke mihrab. Saya berpikir, siapa Ustaz kok? Tadi acara udah nampak. Kalimah masjid enggak, garing bukan. Ini mencari ke belakang, dalamnya kebuka langsung takbir Allahu Akbar. Ketika semua takbir Allahu Akbar, enggak lama ini mencari ke belakang terus payah pulang. Ternyata Bapak dan Ibu orang kok siapa? Kabelnya laku tui, Pak. Kalau sekedar melaksanakan sholat, siapapun pandai. Anak kecil bisa, orang gila pandai, Pak. Tapi untuk mengamalkan ajaran-ajaran sholat ini, itu yang sulit. Kita kadang banyak umat manusia sekedar hanya melaksanakan secara lahiriah, tapi kita tidak pernah memahami makna dan nilai-nilai sholat itu. Jadi tidak hanya sekedar melaksanakan tanpa pengamalan yang mendalam dalam kehidupan. Kenapa demikian? Karena jika sholat dilaksanakan dengan khusyuk dan nilai-nilainya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka sholat itu akan mengantarkan kita pada kehidupan yang sangat indah. Sholat akan mengantarkan kita pada kedisiplinan. Sholat akan mengantarkan kita untuk bisa memiliki sikap istiqomah di dalam kehidupan. Jadi mendirikan sholat itu dengan khusyuk.
Lalu Ustaz, khusyuk itu bagaimana sih sebenarnya? Nah, kita namanya khusyuk orang awam Pak Bu. Kita tidak bisa khusyuk seperti para nabi, tidak bisa. Kita tidak bisa khusyuk seperti para sahabat. Contoh Ali, ketika Ali salat Allahu Akbar di saat sujud, tiba-tiba datang para sahabat yang bilang, wahai Ali cepat pulang, rumahmu terbakar. Ali tetap sujud Pak. Ali tetap salat. Sampai sujud terakhir, semua sahabat berteriak, wahai Ali, rumahmu habis terbakar Ali. Ali tetap sujud sampai salat. Selesai salat, karena mendengar orang ramai di luar, Ali keluar. Ada apa? Rumahmu terbakar Ali. Apa yang dikatakan oleh Ali saat itu Pak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa kau mengucapkan Alhamdulillah wahai Ali? Karena di saat saya sujud, saya sedang memadamkan api neraka jahanam. Kalau kita baca kira Pak. Sedangkan Abu takkan apa ketika wirid majlis taklim kalau tidak salah di Masaji Akbar Galwanda. Sedang itu pengajian kadang ada kebakaran bubar Pak. Itu baru pengajian Pak. Kebakaran ketika itu dekat musola yang di tengah sawah itu Pak. Dari Masaji Galwanda kan katanya kan ada musola tengah sawah itu. Ada kebakaran sinar, ibu-ibu sedang mengaji, itu langsung bubar berlari keluar semua. Karena mencari kebakaran bukan menolong. Nah kalau kita nggak bisa seperti itu Pak. Ya. Kalau para orang-orang saleh terdahulu ketika sholat jasadnya ada di bumi, tapi pikirannya menembus arasy, kekhusyuan yang mendalam. Kalau kita kadang sholat Allahu Akbar, ketika baru takbir tak kena dompet tinggal, tak kena itu lalu dibelilai, pokok segala macam. Tapi ketika itu terjadi pada diri kita, Allahu Akbar, tak kena dompet tinggal. Tapi tetap kita konsentrasi dalam sholat. Ketika akan ruku, itu masih ada di sini. Namun kita tetap konsentrasi, masih bisa dikatakan khusyuk. Itu namanya khusyuk orang-orang awam. Tapi kalau dari awal tak kena yang lain taruh sampai akhir, nanti yang dikatakan tidak khusyuk. Lalu apakah khusyuk itu tidak mendengar sesuatu? Bukan. Contoh gini, ibu sholat subuh atau bapak sholat subuh, ada anak-anak bakar mercon di sini, bunyi dum. Ibu sholat, selesai sholat, ditanya bu, ibu enggak tegak bu. Kenapa anak-anak bakar mercon tadi? Ibu sedang sholat. Ambo sedang usung data dana. Bukan data dana, itu peka namanya Pak. Lain dana bunyi itu, tapi bunyi tersebut tidak mengganggu konsentrasi sholat. Nah itu dikatakan khusyuk. Ya. Jadi tidak perlu latihan sholat khusyuk bayarnya puluhan juta Pak sekarang. Kan sekadar pelatihan sholat khusyuk itu bayar. 3.500.000, nanti ada lagi pelatihan bayar lagi 5 juta. Ya, itulah jadi bisnis kan. Banyak lagi bisnis. Sebenarnya untuk bisa mendapatkan kehusuan itu bagaimana? Yang pertama Pak, yang pertama miliki dulu sikap muraqabah. Itu untuk bisa mendapatkan kehusuan. Ya, ini untuk batin kita Pak. Pertama miliki dulu sikap muraqabah. Apa muraqabah itu? Meyakini bahwa apa yang akan kita lakukan itu diawasi oleh Allah. Satu, coba yakini tuh, saya sholat, Allah memperhatikan apa yang saya lakukan. Yang kedua Pak, farquha fis sama, betul-betul hanya mengharapkan ridha Allah. Itu kunci untuk batin kita mendapatkan kehusuan. Lalu bagaimana lahiriah kita untuk bisa mendapatkan kehusuan? Sempurnakan wudhu kita. Coba kalau Bapak Ibu tidak percaya itu, subuh, Ibu asal berwudhu saja. Bapak asal berwudhu saja. Kemudian sholat. Pasti tidak akan selesai sholatnya Pak. Tapi coba berwudhu dengan benar, dengan baik, ya, insya Allah itu akan memberikan pengaruh dalam sholat kita.
Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya salah satu makna salat dalam ucapan takbir misalnya, ya, ketika Bapak Ibu salat pada saat mengatakan Allahu Akbar, jangan hanya sekedar ucapan takbir itu keluar dari lisan tanpa penghayatan yang dalam. Makanya salah satu makna salat dalam ucapan takbir itu menunjukkan pengakuan kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, berarti kita telah mengecilkan perkara-perkara lain di dunia ini. Kita hanya mengagungkan Allah. Kita hanya memahabesarkan Allah. Sehingga harta kita, kekuasaan kita, jabatan kita menjadi kecil di saat kita mengucapkan Allahu Akbar. Kadang-kadang itu indah Pak Bu. Sholatnya masih tak kenal galena. Sholat zuhur kadang jam 3 baru sholat zuhur. Kenapa baru jam 3 sholat zuhur? Banyak tadi pembeli. Ya. Ketika sholat kadang kita buru-buru, ya, buru-buru sholat. Kenapa? Kalau udah nanti pembeli pada lari. Makanya ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, salah satu maknanya adalah bahwa kita memahabesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita menolak kekuasaan, tidak Pak Bu. Bukan berarti kita menolak harta, bukan. Akan tetapi perkara-perkara tersebut, kekuasaan yang kita miliki, harta yang kita miliki, semua itu kita jadikan sebagai tujuan hidup kita, yakni hanya beribadah kepada Allah. Jadi tidak usah khawatir Pak Bu. Tidak usah khawatir dalam kehidupan ini. Saya pernah bertanya kok Pak, waktu di Madinah, di Mekah, saya paling senang bertanya-tanya seperti itu. Kadang nih orang sedang beli, sedang jual beli, terdengar azan masuk tuh yang beli itu diusir. Salat. Jadi satu kali saya tanya, kan orang tinggal beli, layani dulu baru sholat. Apa dia katakan? Berapa nilai keuntungan yang saya dapat? Tapi berapa kerugian yang akan saya dapatkan pula nanti di akhirat? Kalau kita kadang-kadang tidak berani Pak. Ya. Karena kita lebih meyakini kalau itu bisa memberikan keuntungan kepada kita, tapi kita tidak pernah berpikir kalau itu bisa memberikan kerugian yang sangat besar kepada diri kita tatkala kita kembali kepada Allah. Nah Bapak dan Ibu, lalu apa sebenarnya makna sholat yang kita kerjakan itu? Ini pertama. Sebenarnya di saat kita mendirikan sholat, maka di saat itu kita sedang melakukan introspeksi. Introspeksi apa? Introspeksi dengan komitmen yang kita ucapkan. Bapak Ibu, dalam satu hari setidaknya kita berkomitmen kepada Allah 5 kali Pak. Dalam satu hari. Itu paling tidaknya. Tapi bagi yang salat, apa komitmen yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Di saat kita mendirikan salat, kita berkomitmen, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Apa yang kita ucapkan komitmen kita kepada Allah? Ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah ya. Hanya untuk Engkau ya Allah. Kita berkomitmen kepada Allah di saat kita mendirikan salat. Tapi kadang selesai kita mendirikan sholat, keluar dari masjid, pergi kembali ke tempat usaha-usaha kita, kadang kita lupakan komitmen yang telah diucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah Pak, ketika seseorang sudah berani mengucapkan 2 kalimat syahadat, ketika seorang manusia telah berani mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan ketika seorang manusia telah berani berkomitmen kepada Allah, walam ya'malaha, akan tetapi dia tidak pernah mau berupaya untuk meningkatkan kualitas amal ibadahnya, kadzabun indallahi ghairu ta'ib, maka itu adalah pendusta-pendusta besar di sisi Allah. Itu kata Rasulullah itu Pak.
Kita berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan, ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Engkau ya Allah. Tapi setelah itu kita lupakan Allah. Artinya kata Rasul, kadzabun 'indallahi ghairutai. Maka itu adalah pendusta-pendusta besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping introspeksi akan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat juga berfungsi sebagai sarana dialog, sebagai sarana komunikasi antara kita dengan Allah yang Maha Segala-galanya. Sehingga kita semestinya tidak boleh berputus asa apa ini. Kita tidak boleh terlalu merasa sempit dan berduka, merasa tidak memiliki harapan dalam menghadapi berbagai macam permasalahan kehidupan di alam dunia. Tidak perlu takut, tidak perlu kita berduka, tidak perlu resah apapun yang menimpa dalam kehidupan kita. Bahkan kita tidak boleh merasa takut, tidak boleh merasa resah dan gelisah ketika kita dipandang sebelah mata oleh orang lain, ketika kita dikucilkan, ketika kita dihina, ketika kita dipinggirkan. Kenapa? Karena sebenarnya kita sudah diberikan sarana yang sangat efektif untuk berbicara. Itulah dia sarana oleh Allah untuk meminta, memohon dan mengadu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita seharusnya tidak perlu mencari alternatif lain untuk mengungkapkan apapun dan waktu kapanpun agar dada kita selalu lapang, batin kita merasa tentram, jiwa kita merasa tenang, dan langkah kita pun semakin ringan untuk diayunkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan waktu-waktu komunikasi yang sangat istimewa buat kita umat muslim. Kapan? Yakni di saat kita mendirikan salat. Itu waktu kita berdialog kepada Allah Bapak dan Ibu. Ya. Itu waktu kita berbicara, meminta, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadits qudsi itu dikatakan, kata Allah, salat itu terbagi dua, antara aku dengan hambaku, kata Allah. Dan hambaku apa yang dia minta, Allah telah janjikan itu. Makanya ketika kita salat, Pak, pada saat kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan langsung jawab, hambaku telah memuji aku. Sampai pada akhirnya ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah katakan, aku akan mengabulkan apa-apa yang kau minta. Maka dialog yang dapat memberikan kita kebanggaan, Pak Bu. Dialog yang dapat kita memberikan kebahagiaan dan ketenangan yang begitu besar dalam batin kita. Kita bangga karena memang sesungguhnya ketika kita salat telah terjadi komunikasi antara ucapan kita selaku makhluk Allah yang sangat lemah dan sangat membutuhkan pertolongan Allah. Di sana ada kebahagiaan dikarenakan ucapan-ucapan kita, apa yang kita lafazkan didengar secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketenangan yang begitu besar dalam batin kita dikarenakan bacaan salat itu menjadi syarat dikabulkannya permintaan kita agar diselamatkan dari fitnah dunia. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka benar apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Inna ahadakum idza qama fi sholati fa innahu yunaji rabbah. Kalimat ini Bu, Masya Allah. Ya. Itu Rasul katakan seperti itu. Inna ahadakum
idza qama fi sholati, sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila dia berdiri dalam salatnya, fa innahu yunaji rabbah, maka sesungguhnya ia sedang bermunajat dengan Rabb-nya. Ketika seseorang berdiri dalam salatnya, sesungguhnya dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya suasana komunikasi munajat kepada Allah inilah yang dirasakan dengan baik, bahkan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan para salafus saleh. Ketika mereka mendirikan sholat, begitupun terhadap diri kita. Sehingga sholat itu berfungsi sebagai sarana untuk memotivasi setiap langkah kita, sekaligus alat bagi setiap kita untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sama dengan begini Pak, takwa. Orang kadang mengatakan takwa itu apa sih? Takwa itu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Apakah kalau seseorang sudah mendirikan sholat, sudah puasa, sudah bayarkan zakat, sudah pergi haji, terus umroh, apakah sudah dipastikan dia orang bertakwa? Belum. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz, ketakwaan seseorang itu bukanlah terletak pada puasanya di siang hari, sehebat apapun puasanya. Ketakwaan seseorang itu bukanlah terletak pada sholatnya di malam hari, meskipun dia lagi tahajud belum menjamin. Ketakwaan seseorang itu bukanlah terletak pada hal-hal yang dia lakukan di waktu-waktu itu, baca Al-Quran segala macam. Walakinna taqwallah, akan tetapi yang dikatakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah taraka ma haramallah, adalah orang-orang yang mampu meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, melaksanakan perintah Allah. Yang diharamkan bukan mencuri, mabuk, zina saja, Pak. Seperti pertemuan kita di awal dulu, ada yang masih ingat, Bu? Kajian kita waktu pertemuan di awal dulu pertama kali. Datang ada, Bu? Tidak takkan terlupa. Berarti tidak takkan kalau menurut. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Oh, kalau mencuri itu jelas lahiriah. Ya, itu lahiriah. Maka segala sesuatu yang termasuk dalam kategori maksiat ini yang diharamkan oleh Allah. Maksiat dari akar kata masytarak, asai sama maksiatan, sinonimnya fajr, kekejian. Orang yang berbuat maksiat disebut dengan fujar atau fajir. Maka maksiat adalah segala aktivitas kita, perbuatan kita, ucapan kita yang dapat menyesatkan orang lain, itu maksiat. Contoh, Bapak Ibu mengadakan acara, ya, acara itu supaya dihadiri orang banyak. Ternyata dengan hadirnya orang banyak, waktu sholat masuk, dikarenakan acara, akhirnya orang lalai dalam mendirikan sholat karena acara yang itu adakan. Atau bahkan orang sampai meninggalkan sholat, maka berarti kita telah melakukan kemaksiatan, itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Segala aktivitas perbuatan ucapan kita yang dapat menyakiti orang lain, itu pun perbuatan maksiat. Jadi hati-hati Pak. Jangan sampai kita sholat, rajin, tapi lisan kita tidak pernah mampu jaga. Ini bahaya. Kita sholat meminta kepada Allah, kita tidak mampu menjaga lisan kita, kita tidak mampu menjaga perangai kita. Sholat rajin menggunjing jalan tarik. Ya, tahajud tiap malam, tapi menghibah, mencaci maki, memaki orang, memfitnah orang. Makanya wajar, maaf Bapak Ibu, maaf. Kadang berapa banyak orang yang sholatnya rajin, dia puasa, tapi kadang perangai kayak setan, Bapak. Apa sebabnya? Mereka hanya sekedar menjadikan sholat sebagai penggugur kewajiban, bukan lagi kebutuhan.
Mereka hanya sekedar menjadikan sholat sebagai penggugur kewajiban. Yang penting sholat sudah, kan saya muslim. Tapi tidak dijadikan sebagai kebutuhan bahwa kita butuh akan pertolongan Allah. Makanya sholat itu selain berfungsi sebagai bahan evaluasi, setiap kita sholat juga berfungsi sebagai sarana untuk memotivasi setiap langkah kita, sekaligus alat bagi kita untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Makanya wajar kalau kemudian Allah tuangkan dalam Al-Quran, wa aqimus shalah, dan dirikanlah, bukan kerjakan Pak Bu, tapi dirikan. Apa maknanya? Kita disuruh melaksanakan, kemudian kita amalkan dalam kehidupan. Kemudian inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa Allah perintahkan untuk dirikan sholat? Karena sesungguhnya sholat itu kata Allah dapat mencegah diri kamu dari segala bentuk perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan munkar. Itu jaminan Allah. Kalau kamu dirikan sholat itu dengan benar, kata Allah, kalau sholat itu kau dirikan dengan khusyuk, maka dirimu akan terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Maka ada dua hikmah yang dikandung dalam sholat, dalam surat Al-Ankabut ayat 45 ini Bapak dan Ibu. Mari kita perhatikan baik-baik. Menurut Imam Ibnu Katsir, hikmah di dalam ayat tadi adalah dapat mencegah, pertama, perbuatan keji, yang kedua, perbuatan munkar. Artinya apa? Sholat dapat menjadi pengekang diri seorang manusia dari kebiasaan-kebiasaan melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang bukan hanya merugikan dirinya, tapi juga bisa merugikan kehidupan orang lain, bahkan dapat membawanya pada kehinaan. Karena itulah Bapak dan Ibu, kita tidak akan mendapatkan apapun dari salat yang kita dirikan kecuali apa yang kita pahami dan amalkan dari salat itu. Ustaz, berarti kita harus paham ada apa yang kita baca. Bukan begitu maksudnya. Kalau harus paham apa yang kita baca, saya yakin Pak, banyak juga Ustaz tidak paham dengan apa yang dibaca. Nah, maksudnya apa? Memahami makna salat itu artinya dia mampu mengamalkan, menghayati apa yang dia kerjakan. Sehingga sholat bisa menjadi kebutuhan bagi hidupnya, bukan lagi sebagai penggugur kewajiban. Makanya kemudian Rasul mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas dalam kitab ini, bahwa seseorang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah, nah ini Bu, Pak ya. Mari kita lihat hadis ini. Seseorang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang tetap melakukan perbuatan keji dan munkar meskipun amalan sholatnya terus dikerjakan. Makanya orang yang jauh dari Allah adalah orang-orang di mana dia mendirikan sholat tapi perbuatan keji dan munkar masih dilakukan. Man shalla sholatan lam tanhahu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad biha minallahi illa bu'da. Barang siapa yang melaksanakan salat, barang siapa yang mendirikan salat kata Rasulullah, lantas salat tersebut tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, dari perbuatan-perbuatan jelek, maka ia hanya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan, maaf sekali lagi, banyak orang sholat lima waktu, rajin ke masjid tapi terakhir ke setan. Kenapa? Karena sholat dilaksanakan, perbuatan keji dan munkar juga dilakukan. Nah maka Bapak dan Ibu, ini artinya apa? Sholat itu memiliki efek yang sangat besar dalam memperbaiki akhlak manusia. Ini efeknya sangat besar Bu. Sholat itu dapat memperbaiki akhlak seorang manusia jika sholat tersebut dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Serta memaknai sholat itu tidak hanya sebatas bersandar pada hal-hal yang bersifat fikih,
atau lahiriah semata. Akan tetapi meliputi aspek batinnya, termasuk aspek komunikasi yang bisa menghidupkan dan memberikan cahaya bagi hati kita. Mari kita coba lihat Bapak dan Ibu, ketika Rasul sedang melaksanakan Isra, Allah perlihatkan agar bisa menjadi pelajaran bagi setiap manusia. Apa yang diperlihatkan oleh Allah? Allah memperlihatkan sekelompok kaum yang memukul kepalanya sendiri hingga pecah. Diambil batu, dipukul kepalanya hingga kepala itu pecah. Dan setiap habis dipecahkan, kemudian kepala itu utuh kembali. Lalu dipecahkan kembali seperti itu terus menerus. Lalu apa kata Rasulullah kepada Jibril? Ya Jibril, man haula'i? Wahai Jibril, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Apa kata Jibril? Haula'i alladzi tatataqalu ru'usuhum 'anis salatil maktubah. Mereka adalah orang-orang yang kepalanya selalu berat untuk mendirikan salat yang diwajibkan. Itu perumpamaan yang sudah diperlihatkan oleh Allah. Makanya kemudian Rasul mengatakan, man taraka salatan maktubah muta'ammadan faqad bari'at minhu dimahullah. Barang siapa yang meninggalkan salat yang wajib dengan sengaja, maka janji Allah pasti terlepas darinya. Ngerinya Bapak. Ya, jadi kalau kita benar-benar camkan baik-baik, sebenarnya Masya Allah, sholat itu akan memberikan efek yang sangat besar dalam kehidupan kita umat manusia. Ini kadang yang kita sering sampaikan kepada para jamaah. Kalau di Mekah, Pak, di Madinah itu Masya Allah rajinnya ibu-ibu apa-apa. Jam 2 lah jago Pak. Jam 2 lah jago. Ambo boleh itu tarik kalau mau jamaah, ya, lah tiba di Madinah, tiba di Mekah, jam 2 pagi mau ketok seluruh kamar. Jamaah bangun, ambo tunggu nanti 2:30 di lobi hotel. Lah kumpul 2:30, ambo bawa ke Masjid Nabawi. Bawa ajak sholat tahajud berjamaah. Selesai sholat tahajud ada tausiah. Nanti jam 4, ambo suruh masuk masjid, baca Al-Quran, sholat taubat, segala macam. Kadang rajin ketika di tanah suci, Pak. Rajin jago. Tapi kadang dah tiba di kampung, lah datang takanan lagi, Pak. Kalau di tanah suci kan tapi ya, Pak. Kalau udah jago, benar Ustaz besok. Nah itu Bu. Makanya apa? Kenapa itu terjadi pada diri kita? Makanya ingin dari baik Bapak dan Ibu, apa yang pernah saya sampaikan dulu. Apa kata Iblis? Ya Rabbi wa'adzatika la azalu aghwi bani Adam madamat arwahuhum fi jasadihim. Ya Allah, aku bersumpah demi kemuliaanmu, aku berjanji demi keagunganmu, aku akan memporak-porandakan keinginan manusia dengan berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat selama ruh masih berada di dalam jasad mereka. Iblis akan coba tarik Pak. Kan pernah satu ketika di saat Rasul berada di pintu masjid, ya, datang iblis dalam bentuk manusia. Apa kata Rasul? Iblis, mau kemana kamu? Lalu apa kata iblis? Ya Muhammad, saya ingin mengganggu orang yang sedang sholat itu. Sementara di dalam itu ada orang yang tidur. Lalu kata Rasul, kenapa engkau tidak mengganggu orang yang sedang tidur sementara orang yang sedang sholat kau ganggu? Apa jawaban iblis? Wahai Muhammad, karena orang yang sholat itu tidak dengan ilmunya. Sementara orang yang tidur itu dengan ilmu. Artinya apa? Waktu dia tidur dia tidak lupa membaca doa kepada Allah. Tapi kadang sholat asal sholat sih, yang penting selesai sholat habis. Kadang kalau sholat di depan pintu udah tanggung 15 menit tidak selesai Pak. Padahal kan sholat kilat ekspres Pak. Allah Akbar, Assalamualaikum. Nah, kalau bulan puasa imam bacanya ayatnya panjang, besok udah datang lagi. Kemudian itu
kadang Pak begitu ya. Nah, jadi ini salah satu penyebab kenapa pada akhirnya sholat tidak memberikan pengaruh dalam kehidupan kita umat manusia. Tapi kalau sholat dilakukan dengan benar, kita pahami maknanya tadi, bahwa sholat merupakan media komunikasi kita dengan Allah sebagai alat introspeksi bagi kita dan dapat merubah, memberikan efek, memperbaiki akhlak kita. Insya Allah Bapak dan Ibu, sholat itu akan membentuk diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Ini yang pertama maknanya. Yang kedua, mengapa Allah menyuruh umat Islam mendirikan sholat setiap hari? Nah, itu pertanyaan Pak. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat setiap hari? Kenapa tidak seminggu sekali? Sebulan sekali atau setahun sekali? Jawabannya sebenarnya mudah Bapak dan Ibu. Manusia itu jiwanya tidak stabil apabila ia tidak mendirikan sholat setiap hari. Itu. Sedangkan orang-orang yang sudah mendirikan sholat setiap hari saja, kadang-kadang jiwa dan imannya masih labil. Makanya Allah menyatakan apa? Wa aqimis sholata lidzikri. Itu tujuan Allah. Kenapa Allah memerintahkan sholat kita setiap hari? Tujuannya adalah lidzikri, agar manusia selalu mengingat Allah. Kenapa? Karena manusia diciptakan dengan sifat yang lupa, Pak Bu. Kita diciptakan punya sifat lupa. Lupa yang selalu melekat dalam diri kita. Dan biasanya manusia bila telah mendapatkan kesuksesan di dunia, ia akan lebih cenderung lupa kepada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Maka wajar pada akhirnya ia lebih sering mengalami kegelisahan dalam jiwa, tidak pernah mendapatkan kepuasan dalam hidup atas apa yang telah diberikan Allah di dalam kehidupannya. Karena sifat lupa kok Pak. Makanya lupa ini terbagi dua. Ya. Lupa ini terbagi dua Bapak dan Ibu. Pertama apa? Lupa akan karunia yang telah diberikan Allah dalam kehidupan kita. Lupa akan kewajiban kita selaku hamba Allah. Itu saja. Kita diberikan sehat, diberikan umur panjang, ya. Karena kita lupa kalau yang memberikan itu semuanya adalah Allah. Kita diberikan rezeki, kita lupa kalau itu rezeki dari Allah. Yang kita tahu apa? Saya punya duit karena saya kerja. Padahal tanpa ikut campur Allah, apa mungkin kita punya rezeki? Tidak mungkin, Pak. Nah, Bapak dan Ibu, untuk itu kita coba camkan. Nah, ini kunci, Pak. Ya, kalau istilah orang bengkel, kunci Inggris. Apa kalau disitu, Pak? Kunci Inggris ya. Nah, ini ada kunci Inggris yang Allah berikan, Bu. Ya, kalau kita ingin hidup bahagia, meskipun ekonomi kita pas-pasan atau bahkan kurang, meskipun kesulitan menghantam, tapi dengan ini, innalillah. Dengan ini Allah akan memberikan kebaikan. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran? Nanti Bapak Ibu di rumah bisa ini dibaca, kemudian coba dicapkan baik-baik. Allah katakan dalam surah Al-Hajj ayat ke-77. Nah, makanya itu Pak Bu, saya agak trauma sedikit Pak. Dulu biasa kalau ngaji kan suka bawa kitab. Kalau lampu mati kali buik gak mau. Makanya alhamdulillah kita beli program itu Pak, kitab itu Pak. Satu program itu isi kitab 366 kitab. Jadi program itu langsung kita masukkan ke dalam HP, memang cukup besar. Ya cukup besar tuh 12 giga. Tapi nggak bisa dikirim ke yang lain Pak. Karena udah dimasukkan ke program kita, mau coba abokin ke nama, ternyata nggak nama udah Pak. Cuma risikonya kalau lupa passwordnya hilang. Nah, itu. Jadi kan nggak canggih Pak. Makanya punya HP itu jangan cuma main TikTok aja sih Bu. Itu beli HP mahal isinya TikTok sebenarnya. Manfaatkan untuk ibadah. Nah dalam surah Al-Hajj ayat 77 Bapak Ibu, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
Wahai orang-orang yang beriman, nah ini bukan perintah untuk manusia Pak Bu ya. Tidak semua manusia Pak Bu. Kalau semua manusia ya ayuhan nas. Tapi sini ya ayuhal ladzi nah amanu. Manusia kalau kamu memang betul beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebaikan supaya kamu mendapatkan kemenangan, supaya kamu bisa mendapatkan kebahagiaan. Kita perhatikan ayat ini Bapak dan Ibu. Yang pertama, mengapa kita diperintahkan Allah untuk ruku? Coba. Saya akan menyampaikan dari sisi kesehatan satu, kemudian dari sisi agama satu. Kenapa Allah perintahkan kita ketika mendirikan sholat agar kita ruku? Apa kandungan dari perintah ruku itu? Dan mengapa kita diperintahkan oleh Allah untuk sujud? Saya ingin menyampaikan dari sisi kesehatan, karena di dalam kitab ini Mi'rajul Kabir Kisah Mi'raj ini ada itu. Kalau tidak saya sampaikan berdosa saya nanti. Ya. Pertama dari sisi kesehatan Bapak Ibu, ruku yang sempurna, nah ini. Jadi maaf Bapak Ibu ya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala, coba Bapak Ibu nanti jangan di sini, di rumah saya perhatikan baik-baik telapak tangan kau Bapak. Telapak tangan kita kenapa cekung di dalam Pak? Kenapa enggak rata begitu saja? Ternyata kalau kita kaji di dalam kitab Sirrus Salikin, Allah Subhanahu wa taala menciptakan tangan kita seperti ini tujuannya apa? Agar ini pas dengan lutut kita Pak. Ini kunci-kunci Pak. Tapi Bapak Ibu meskipun badannya sama, beratnya sama, tingginya sama, coba letakkan tangan Bapak Ibu ke lutut orang lain, tidak akan pas. Itu mau ciptakan Pak. Maka ketika ruku akan menjadi sempurna di saat telapak tangan ini pas berada di lutut. Kadang kan ada orang, maaf Bapak Ibu ya, ruku seperti Pak Bu. Kan ada. Kadang ada ruku, saking malas Pak. Sami Allah, pas ketika Allah. Tapi coba letakkan ini Bapak dan Ibu, letakkan ini pas di lutut Bapak Ibu, dia akan pas seperti ini. Ya, makanya lutut yang ketika ruku yang sempurna itu Bapak dan Ibu, bila diletakkan segelas air di atas tubuh tersebut, maka air itu tidak akan tumpah. Ya kalau rukunya sempurna itu Pak. Ketika tangan kita pas letaknya berada di lutut, posisi kepala lurus dengan tulang belakang seperti ini jadinya. Manfaatnya apa? Manfaat dari ruku ini, postur ini menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang sebagai penyangga tubuh kita dan pusat saraf kita. Makanya posisi ruku ini, jantung kita sejajar dengan otak. Maka aliran darah itu maksimal pada tubuh bagian tengah. Tangan kita yang bertumpu di lutut berfungsi relaksasi bagi otot-otot bahu hingga ke bawah. Maka itu ruku merupakan salah satu latihan kemih untuk mencegah gangguan prostata. Itu ruku Pak. Makanya mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon maaf. Kenapa orang banyak mengalami gejala stroke? Coba kalau diikuti apa yang diajarkan Rasul, diikuti akan ajaran Rasul tentang sholat ini, pasti tidak akan kena penyakit stroke. Karena stroke itu kan aliran darahnya tersumbat. Sementara ruku mengajarkan supaya aliran darah itu tetap berjalan normal dan dia akan terhindar dari gangguan prostat. Itu ruku Pak. Tapi kalau rukunya benar, tidak asal ruku. Lalu sujud. Apa manfaatnya sujud kita? Sujud itu menungging dengan meletakkan kedua tangan, lutut, ujung kaki, dan dahi pada lantai. Maaf Bapak Ibu ya. Kelima. Jadi kadang kan ada orang sujud begini Pak Bu. Ya. Ada orang sujud seperti itu. Kalau kata orang dibilang apa? Anjing sedang apa namanya Pak? Sedang duduk. Ya. Ada orang
sholat sujud gini. Nah, padahal yang diperintahkan oleh Allah, warka'u wasjudu, rukulah kamu, sujudlah kamu. Sujud yang benar itu begini. Hidung kita, dahi kita menempel ke. Nah, itu ada manfaat yang sangat besar Pak Bu, Masya Allah. Allah perintahkan kita sholat, selain kita bisa membentuk pribadi kita, tapi bisa mendatangkan kesehatan. Makanya dulu, dulu orang-orang dulu, kita nggak pernah mengenal ada penyakit stroke, nggak pernah Pak Bu. Kita dulu nggak pernah mendengar ada penyakit darah tinggi, nggak ada. Kini penyakit semakin banyak. Ya. Maka apa manfaatnya? Manfaat dari sujud itu Bapak dan Ibu, aliran getah bening dipompa ke bagian leher dan ketiak kita. Posisi jantung kita itu di atas otak, menyebabkan darah kita kaya akan oksigen, kemudian dia bisa mengalir maksimal ke otak kita. Nah, aliran ini sangat berpengaruh kepada daya pikir seorang manusia. Makanya ketika kita lakukan sujud itu dengan benar, disertai tumakninah, maka darah akan mencukupi kapasitas yang di otak. Dan postur ini dapat menghindarkan pertama gangguan wasir, Pak Bu. Ya, dengan sujud yang benar bisa mencegah kita dari penyakit wasir. Apa wasir? Ambeien. Ya. Yang kedua, postur ini juga, ya, postur ini juga Bapak dan Ibu, khusus untuk wanita, khusus untuk perempuan, baik ruku maupun sujud memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Bagi siapa? Bagi kesuburan dan kesehatan organ kewanitaan. Itu yang Allah ajarkan. Makanya warka'u wasjud. Itu fungsi dari sujud. Nah, kemudian kedua ajaran ruku dan sujud ini mengandung makna filosofis. Artinya apa? Kita dianjurkan untuk mendudukkan dada dan kesombongan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan sesama manusia. Itu ajaran filosofisnya, Pak. Jadi kita diajarkan dengan sujud dan ruku itu untuk tidak sombong kepada sesama manusia. Kenapa? Karena kata Rasul, al-kibru batrul haq, sombong adalah menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan melecehkan manusia. Biasanya kalau orang sombong, Bu, Pak, suka memandang sebelah mata orang lain. Ya, orang sombong itu biasanya ketika diberikan nasihat, nggak mau, Pak. Meskipun nasihat itu benar, orang sombong nggak akan mau. Biasanya kesombongan itu muncul dari mana? Pertama, sombong muncul dari ketika seseorang memiliki kekayaan. Kedua, ketika seseorang memiliki jabatan. Ketiga, ketika seseorang memiliki ilmu. Keempat, ketika seseorang memiliki keturunan. Apa kalau di sini istilahnya Pak? Keluarga apa Pak? Kalau keluarga datu-datu tuh ya. Nah, biasanya seperti itu Pak. Makanya dengan ruku dan sujud dapat menghilangkan kesombongan dalam diri seorang manusia. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ketika seseorang mendirikan sholat, maka ia akan mendapatkan kunci kesuksesan hidup. Jadi, kunci untuk bisa mendapatkan kesuksesan dalam hidup itu, apa yang pertama kata Allah? Ruku, sujud, kemudian mencari ridha Allah, perbanyak berbuat baik. Ya. Berbuat baik kepada siapa? Kepada sesama. Saya ingin tanya Bu, jujur Bu ya. Apa dosa jawab ibu saya? Ibu mau jadi orang kaya enggak? Mau jadi orang kaya enggak? Mau. Kuncinya murabana Pak Bu. Enggak usah maju jadi, enggak usah. Jangan dosa macam-macam. Kunci untuk menjadi orang kaya kata Rasulullah apa? Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi.
Allah akan selalu berbuat baik kepadamu selama kamu gemar berbuat baik kepada orang lain. Allah akan selalu mempermudah urusanmu selama kamu gemar mempermudah urusan lain orang lain. Artinya, kalau kita tidak ingin hidup susah, maka belajarlah untuk bisa meringankan kesusahan orang lain. Seperti itu, Pak. Insya Allah, Bapak Ibu, ya, sekecil apapun kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, maka akan bisa menghasilkan sesuatu yang sangat besar dalam hidup kita. Kenapa? Coba Bapak Ibu lihat. Ada Bapak Ibu yang sudah pernah ibadah haji? Ada, Bu? Nah, sekarang saya tanya gini, Bu. Ini untuk pelajaran kita, Pak Bu, ya. Untuk pelajaran. Mohon maaf. Kita ambil hikmahnya saja. Kenapa orang-orang Arab kaya-kaya? Di Mekah itu, Pak, seluruh hotel, toko-toko, itu yang bekerja orang Arab, Bu. Yang bekerja orang Mesir, orang Yaman, Pakistan, Bangladesh, India, Filipina, ada Indonesia. Kenapa mereka tidak kerja? Mereka kaya-kaya. Ternyata kuncinya satu, Pak Bu. Apa? Sedekah. Ini Allah katakan kalau berbuat baik kepada orang lain. Nanti Bapak, kalau sesekali Allah izinkan berangkat umroh bulan Ramadan, Pak Bu, lihat, di sana orang sana, Bu, orang Madinah, orang Mekah, itu kalau bersedekah tidak tanggung-tanggung, Bu. Awal bersedekah paling 1 galek, 2 galek. Mereka kalau bersedekah itu air mineral yang botol itu 2 truk, 3 truk, Pak Bu. Ketika mereka bersedekah, Pak Bu, kemudian sedekah itu tidak diterima, menangis mereka. Jadi semua ibu mau ke Mas Haji kok. Nanti panggil, haji, hajar. Dikasih air. Bapak Ibu nggak tahu, sedih dia menangis, Pak. Jadi orang sana kalau bersedekah, ketika sedekahnya itu tidak diterima menangis. Beda dengan kita, Pak Bu. Nah, orang sana ketika sedekahnya tidak diterima mereka menangis. Kalau awak kan dapat, ketika awak tidak menerima sedekah menangis. Kan terbalik, Pak Bu. Makanya kunci untuk bisa mendapatkan keberhasilan hidup, gemar bersedekah, perbanyak berbuat kebaikan kepada orang lain. Makanya kunci kesuksesan itu kata Allah adalah ruku, sujud, berbuat baik dengan orang lain, hanya mencari ridha Allah. Insya Allah Bapak dan Ibu. Tadi Pak, bisa tahu tadi Ibu namanya? Tanya jawab ya. Ada Bu yang tanya Bu, Pak? Tanya ibu-ibu apa-apa. Ya. Ada Bu? Kalau tidak ada, boleh kamu tanya? Iya Bu. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu sendiri, Pak. Ya. Ada yang jadu di dalam, Pak. Kalau perempuan kan pakai gitu, Ya. kalau laki-laki Pak. Iya Bapak Ibu. Jadi gini. Jadi perbedaan antara laki-laki ya dengan perempuan. Kalau laki-laki dibuka tangannya kan, perempuan tidak dibuka mulutnya, Bu. Jadi perempuan di rape, dia rape begitu. Jadi kalau perempuan tidak boleh kok. Tapi perempuan rape mulutnya. Rape model perempuan. Ya. Jadi itu perbedaannya dalam ruku. Sama dengan ketika takbir, ya, dalam sujud ya. Sama dengan takbir laki kan diangkat, perempuan enggak. Jangan ikut-ikut diangkat loh. Nah, itu perbedaannya, ya, perbedaan antara ketika ruku, sujud antara laki-laki dengan perempuan. Seperti itu. Ada lagi Pak Bu? Nah, kalau nggak ada saya sangat bersyukur, berarti Bapak Ibu lah paham ya. Nah, jangan sampai itu sampai rumah. Pak, Pak, ada tanya nak, Pak. Ya? Pak, ada tanya Pak. Ya. Ya Pak. Kita sedikit berwudu, Pak ya. Ya. Setelah berwudu atau sebelum berwudu, Ya. dia menampakkan aurat. Kira-kira dunia sah atau tidak? Setelah berwudu, Menampakkan aurat, menampakkan aurat ke? ke umum lagi salah. Ya. Bisa jadi imam berat. Bapak Ibu. Saudara-saudara, Ya. sampai di masjid dia pakai sarung. Ya. Tapi orang itu nampak auratnya. Akhirnya bisa nggak tuh diterima?
Nah, Bapak Ibu, sekarang jangankan menampakkan aurat kepada orang lain, Pak. Nah, ini pertanyaan Pak Haji ini, bagus Bapak dan Ibu, kadang ini kita lalai. Ya, kadang kita lalai. Kita kadang benar tadi, orang kadang lah berwudu, ambil tempat wudu, keluar masjid, dan langsung masjid, tadinya pakai sarung pendek kan Pak? Iya. Baru masjidnya pakai sarung. Iya. Menampakkan aurat, ya, menampakkan aurat jangankan kepada orang lain Bapak Ibu. Tadi kita urut Pak ya. Iya. Menampakkan aurat jangankan ke orang lain. Bapak Ibu menampakkan ke aurat ke anak, Allah akan laknat. Tidak boleh. Bayangkan, ke anak saja orang tua tidak boleh menampakkan. Ibu di rumah, apa di rumah? Ada anak, bapak ibu pakai celana Hawaii. Kenapa aurat sama anak? Itu tidak boleh Pak. Ya. Allah murka terhadap kedua orang tua yang menampakkan auratnya di depan anak-anaknya. Bayangkan, kepada anak saja tidak boleh, diharamkan. Apalagi menampakkan aurat di depan orang lain yang bukan muhrimnya. Dari hukum saja lah aneh Pak. Berwudu udah selesai dong. Udah pasti belum udah selesai. Yang parahnya lagi, kalau sempat dia memimpin di dalam sholat, apa yang celaka? Makanya Bapak Ibu, maaf, imam itu udah sembarangan Pak. Di dalam kitab Asrarul Sholah, ya, ini di dalam kitab Asrarul Sholah Pak, Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang kalau bahasa Indonesia menjadi pahala sholat. Sumpamanya, saya di Pak Kuyan, saya menampakkan aurat seperti itu. Ada dari jamaah apa-apa, ibu-ibu, ada yang tidak suka ke saya. Saya tahu kalau bapak ibu tidak suka, tapi saya paksakan jadi imam. Maka imam itu akan menanggung seluruh dosa-dosa makmumnya. Imam tidak sembarangan Pak. Makanya justru aku kalau ke mama wirid, ya, itu berupaya untuk menghindar dari imam. Karena berat tanggung imam. Nah ini kita sudah seenaknya menampakkan aurat maju ke muka pulau. Ini yang tidak boleh, menampakkan aurat saya sudah diharamkan. Jadi bagaimana mungkin wudunya menjadi benar setelah wudunya menjadi benar ketika ia menampakkan auratnya. Jadi tidak bisa Pak. Makanya kalau dalam Islam kalau mau karya tabu, apapun tidak bisa jadi imam. Tapi kadang awak punya sifat ini Bapak Bu. Segan awak. Apa yang Kebanyakan Bu. Kita kebanyakan Bu. iya. Kalau dia segan gitu awak. Awas segan ke manusia bukan segan kepada Allah. Ini yang banyak terjadi Pak. Ya, segan awak. Kalau tidak boleh mereka segan awak. Benar tak boleh Pak. Ya. Awak kalau dalam hal masalah syariah harus bertegas-tegas. Kalau tidak. Oh masalah urusan dia senang dengan auto indah itu tidak urusan awak. Biar urusan dia dengan Allah. Ya, seperti itu sebenarnya Pak. Begitu berang Ustaz kamu. Pak dia saja berang awak. Awak menyampaikan kebenaran. Tidak suka itu tidak urusan awak. Biar itu urusan dia dengan Allah. Nah, ini Pak seperti itu Pak ya. Jadi memang tidak bisa. Itu artinya apa? Mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Kok bahaya Pak? Bahaya itu sangat-sangat berbahaya. Makanya saya pernah menulis nanti Bapak Ibu kalau buka Facebook namanya M. Yasin Al-Batani itu seluruhnya tulisan semua Bu. Di Facebook saya paling berani menulis Pak. Ya, paling berani. Kemarin ini saya coba 3 hikmah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj antara hablum minanas dengan hablum minallah. Apa tujuan situ? Supaya saya bisa berbagi melalui tulisan. Ya, seperti itu. Ya, ada di Bapak Ibu? Ada tanya oleh Bapak, Ibu. Kalau tidak ada, Bapak bertanya. Pak, aku ada tilu Pak. Kalau kepada news Pak. Ya. Tentang news kok Pak. Kan memang dari nomor 1, 2, 3 Pak. Sedangkan nomor 1-nya udah ada Pak. Dari ya. Yang belum ada 2 dan 3. Jadi yang 2, 3 ini ada nilainya sama
Itu yang kejadian ini malam yang berubah. Ada yang Ibu itu ini yang pertama, yang kedua tuh itu kayak itu yang akan kita coba. Nilainya sama yang juara 1 lah coba. Nah, Bapak Ibu, nah, tadi ya yang kedua tuh ya. Nah, kalau nanti anggotanya ternyata jawaban benar, kemudian anggotanya jawaban benar, pasti masih draw. Nah, tapi siapa yang menjawabnya benar, lawannya tidak benar, berarti yang juara yang itu. Amo mau tanya Amo mau tanya ke yang itu dulu. Jangan bilang ini kan. Nah, tadi saya sudah menjelaskan, Bu. Ya. Tadi saya bacakan ayat Al-Qur'an, kan saya sebutkan ayatnya juga ya kan. Jadi tadi saya sudah mengatakan bahwasannya sholat yang kita dirikan itu dapat mencegah segala bentuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Allah katakan wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu kira-kira surat apa, Bu? Al-Ankabut? Al-Ankabut. Ya, boleh. Surat Al-Ankabut. Ya. Enggak, tadi saya tanyakan surat apa saja. Tidak tanya ayatnya. Ya. Nah, baik. Kemudian berarti 1-0. Ada 5 pertanyaan kalau belum kita. Iya. Kemudian saya tanya sama ibu yang ini. Tadi terakhir saya mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kunci kesuksesan dalam hidup. Ya, yang apabila ketiga kunci ini dilakukan dengan benar, Allah akan jamin hidup kita. Makanya dalam ayat ini Allah katakan, apa kunci kesuksesan itu? Yang pertama, tarka'u, sujud ruku, wasjudu, wa'budu rabbakum. Kita dekat kepada Allah, hanya meminta karena dari Allah, baru waqul khairul la'alakum tuflihun, banyak berbuat baik kepada manusia. Jadi kunci sukses itu ruku, sujud, berbuat baik dengan manusia. Nah, pertanyaannya Ibu, surat apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu ta'u wasjudu wa'budu rabbakum. Tadi kan tadi saya sebutkan kan. 3 kali saya ngomong. Surat apa kira-kira? Al-Hajj. Baik. Sudah 2 ya? 2-0. Sekarang saya kasih pertanyaan kemarin. Tadi ada pertanyaan kenapa? Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sama ibu ini Bu ya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mendirikan salat setiap hari? Kok kenapa tidak seminggu sekali? Kenapa tidak sebulan sekali? Nah, sekarang pertanyaannya ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mendirikan salat setiap hari, tujuannya agar manusia selalu ingat pada Allah. betul ya. Aqimus shalah li zikri ya, agar manusia itu selalu mengingat Allah. 21. Nah, satu lagi Bu. Kalau Ibu masih bisa menjawab, bro, ada pertanyaan. Tapi kalau tidak bisa menjawab, berarti Ibu ini. Nah, Ibu, ada di dalam, tadi saya menyebutkan juga, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan ketika Rasul dari Al-Mustawa selesai menerima perintah salat, kemudian Rasul kembali lalu di langit kelima bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika ditanya oleh Nabi Musa,
Apa yang telah kau dapatkan Muhammad, wahai Musa, saya telah diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan sholat 50 kali sehari semalam. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat menjadi 5 waktu. Nah, pertanyaan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat kepada setiap manusia, kepada setiap umat yang mengatakan dirinya muslim, 5 waktu sehari semalam. Seperti yang telah dijanjikan Allah dalam hadis tadi, ketika seorang manusia mendirikan sholat maghrib, ketika dia mendirikan sholat maghrib 1 kali, berapa yang akan Allah berikan balasan? 10 kali. Ya betul dong. Nah, ini pertanyaan pamungkas, Bu. Ya, ini pertanyaan pamungkas rebutan. Rebutan, Bu ya. Jadi siapa yang tanya langsung ke tangan, Bu. Ini pertanyaan pamungkas. Yang lain diam. Kalau ada yang jawab, yang lain kalau menjawab supaya aku, ada yang lain menjawab bagian sini, berarti didiskualifikasi. Kalau pas yang tanya sini ternyata ada yang jawab sini, didiskualifikasi. Berarti yang menang sana. Yang lain jangan menjawab. Jangan dibantu. Nah, Bapak dan Ibu, dalam sebuah hadis tadi, dalam sebuah hadis dikatakan, inna ahadukum idza qama fi sholati fa innahu yunaji rabbah. Sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila ia berdiri dalam salatnya, maka ia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah, salat yang didirikan oleh setiap manusia, oleh setiap umat muslim dengan benar, salat yang didirikan oleh setiap muslim dengan benar, maka ia akan memberikan pengaruh bagi kesehatan jiwanya. Ia akan memberikan pengaruh bagi kesehatan lahiriahnya. Itu. Pertanyaan adalah, hal itu Allah tuangkan di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat keempat. Pertanyaan adalah, coba sebutkan ayat itu tadi dan 4 kali saya ulang. Ayo. Itu ibu sudah hafal semua tuh. Ibu sudah hafal semua. Jangan ada yang jawab. Ibu sudah hafal. Saya yakin ibu sudah hafal. Sholat itu, sholat itu tadi bisa memberikan kebaikan bagi lahir maupun batin dan mencegah dirinya dari sesuatu yang tidak baik. 7 tangan saya tahu itu loh. Nah, yang tadi, ya Bu. Coba. Ibu semua sudah hafal ini. Ibu semua sudah hafal. Iya, seperti orang mimpi gitu. 1, Terus nih. 2, 1, 2, 3 ya. Pertanyaan kita ulang. Inna sholata 4 kali tadi saya sebut ya. Nah, pertanyaan lagi pamungkas nih. Jadi kalau tadi kan walakin sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian Bapak dan Ibu, man sholat sholatan lam tanhahu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad biha minallahi illa bu'da. Ini tadi
sempat juga 3 kali saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tadi yang saya bacakan, seseorang dikatakan ia akan jauh dari Allah, ya. Seseorang dikatakan jauh dari Allah ketika dia mendirikan sholat, akan tetapi ya, jadi seseorang yang dikatakan jauh dari Allah ketika ia mendirikan sholat lalu melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ya, jadi itu Bapak dan Ibu ya. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama. Jangan sampai awal sholat, tapi sholat itu bukannya memperbaiki diri kita, tapi justru membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dengan dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma qsim lana min khusyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'syiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwanu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mata'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma abwaytana. Allahumma ighfirna bi halalika al-haramik wa bi ta'atika 'an ma'siyatik wa bi fadlika 'amman siwak. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana min riya wa sinatana minal kadhib wa ayunana minal khiyana. Innaka ta'lamu kha'inatal 'ayuni wa ma tukhfi sudur. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa min darkish syaqa wa min su'il qada wa min samanatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa min tahawuli 'afiyatika wa min fajati ni'matika wa min jami'i sakhatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Saya sebagai protokol, kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kalam saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.